114201107 dari kelas A3 Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester dari mata kuliah Keperawatan Dasar 2 dengan dosen Nars Tirsa Muami, Eskep dan Prap. Prinsip pemberian obat. Yang pertama, benar pasien. Sebelum obat diberikan, identitas pasien harus diperiksa. Bisa ditanyakan langsung kepada pasien atau keluarganya. Bila pasien dalam kondisi tidak sadar, bisa dengan memeriksa gelang identitas pasien. Yang kedua, benar obat. Sebelum memberi obat pasien, label botol harus diperiksa 3 kali. Pertama, saat membaca permintaan obat dan botolnya diambil di rak obat. Kedua, label botol dibandingkan dengan obat yang diminta. Dan ketiga, saat dikembalikan ke rak obat. Jika label tidak terbaca, isinya tidak boleh dipakai dan harus dikembalikan ke bagian farmasi. Yang ketiga, benar dosis. Sebelum memberi obat, perawat harus memeriksa dosisnya. Jika ragu, perawat harus berkonsultasi dengan dokter yang bersangkutan. Selanjutnya, benar waktu pemberian. Ini sangat penting khususnya bagi obat yang efektivitasnya tergantung untuk mempertahankan kadar darah yang memadai karena ada obat yang harus diminum setelah makan untuk menghindari iritasi berlebihan pada lambung. Kemudian, benar cara pemberian atau benar rute. Obat dapat diberikan melalui sejumlah rute yang berbeda. Rute yang terdiri atas oral, parenteral, tipikal, rektal, dan inhalasi. Dan yang terakhir, benar dokumentasi. Setelah obat diberikan, harus didokumentasikan dosis, rute, waktu, dan oleh siapa. 7 prinsip menuju keselamatan pasien di rumah sakit. Pertama, kesadaran tentang nilai keselamatan pasien. Yang kedua, komitmen pelayanan kesehatan berorientasi pasien safety. Yang ketiga, kemampuan mengidentifikasi faktor risiko penyebab insiden terkait pasien safety. Yang keempat, kepatuhan pelaporan insiden terkait pasien safety. Yang kelima, kemampuan berkomunikasi yang efektif dengan pasien tentang faktor risiko insiden terkait pasien safety. Keenam, kemampuan mengidentifikasi akar masalah penyebab masalah terkait pasien safety. Dan yang terakhir, kemampuan memanfaatkan informasi tentang kejadian yang terjadi untuk mencegah kejadian berulang. Sebelum saya mengakhiri video kali ini, saya ingin mengajak teman-teman sekalian yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi agar dapat bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado atau UNPI Manado, mumpung pendaftarannya masih dibuka. Dan untuk info pendaftaran bisa cek di sosial media UNPI, di Instagram UNPI Manado maupun di Facebook UNPI Manado.